Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog ATC. Nah, kali ini saya punya garapan Shogun R. Shogun ini penuh dengan sejarah kelam, Kang Bro. Dikala waktu itu saya belum punya Fish R. Ini Shogunnya omku tahun 2000 kalau nggak salah. Saya sering pinjam motor ini. Dan sekarang motor ini masih segel, belum pernah sama sekali bongkar mesin Shogun ini. Hanya saja kendala yang dialami untuk sekarang itu katanya motornya itu boros banget. Boros pakai banget ya memang perlu dimaklumi, Shogun itu bawaan lahir udah boros ya, bukan maksudnya itu boros kayak motor 2 tak, enggak, cuman lebih boros dibanding rivalnya kayak Supra, Grand dan lain-lain kayak gitu. Shogun ini termasuk boros ya, dan Shogun ini termasuk susah diiritkan. Ini karena dulu pernah aku di challenge sama guruku, itu temanku nggak ada yang bisa ngerjain itu dulu ya. Jadi Shogunnya itu suruh ngiritin. Kalau diiritin, misal diturunkan jarumnya, diiritin, motornya nggak bertenaga. Pokoknya mentok ya segitulah, mentok iritnya itu tetap termasuk boros. Oke, kita coba aja motor ini, udah bercerita lama. Coba start. Motornya di start enak, hidupnya. Motornya masih halus, cuman di sini malah ada rembesan-rembesan ya. Kalau dilihat di sini tuh dia mulai ngasep hitam, Kang Bro. Dan di sini bau aroma bahan bakar itu lumayan kuat. Nah, kelihatan kalau kita digas ini. Nggak kelihatan, tapi kalau dilihat langsung itu kelihatan. Asapnya itu ada malah asap hitam, cuman nggak hitam banget. Cuman aromanya, aroma BBM itu terasa. Oke, kira-kira apanya? Karena menurut informasi ya, ini kan motornya palekku ya. Menurut informasi itu motor ini tuh, nah kalau cuman sekedar cuci karbu ya bolak-balik lah ya, udah sering nyuci karbu, tapi tetap nggak bisa menyembuhkan borosnya. Jadi nanti saya akan coba servis ringan dulu, kita cek bagian karbu. Kayak ini kan ada cuknya. Nah ini cuknya itu dalam posisi ngecuk apa dalam posisi nggak ngecuk, nah kita kan nggak tahu. Nah selain karbu nanti kita cek juga setelan klep. Kalau semua karbu dan setelan klep aman ya, kita turun ke bagian daleman mesin di sini ya, ruang bakarnya. Oke. Nah oke Kang Bro, ini uji coba pertama untuk mengetahui apakah nanti pekerjaan kita itu bekerja dengan baik atau enggak. Katanya sekedar wah ini udah pasti irit, ya ini udah irit, ini udah normal. Nah ini BBM-nya udah saya kuras di sini. Ya ini BBM-nya udah saya kuras. Ini biar kita tahu perbedaan sebelum kita kerjakan dan sesudah kita kerjakan. Ini selang hisapnya ya, sementara tidak saya pasang, saya pasang aja lah. Saya bisa memastikan kalau motor ini itu udah nggak bisa hidup karena BBM udah saya habiskan, di karburator di sini udah saya kuras, udah saya buang ya, udah saya buang kuras. Jadi di sini kosong, businya ini udah saya cek ya, ini saya buka, warnanya kayak gini, hitam kumel ya, kumel. Jadi hitam yes, kayak gini lah, kotor. Kita pasang kayak gini aja. Nah sini saya akan coba. Tadi kan motornya saya setarkan hidup ya, teman-teman sudah tahu tadi motornya hidup. Sekarang kita coba motornya itu pastikan nggak hidup atau BBM nya bisa dipastikan sudah habis, nggak ada BBM nya. Nanti setelah kita pastikan udah nggak hidup, kita isi BBM. Minggir dulu ya, Dik. Nah ini kan udah nggak mau hidup, kayak mau hidup tapi udah nggak mau. Ini pastikan BBM habis ya. Oke, motor fix udah habis BBM-nya. Saya akan isi bensin sepenuhnya ini ya. Sepenuhnya ini saya masukkan ke dalam tangki sana.
kira-kira bisa jalan berapa meter lah ya, sekilo atau 2 kilo atau 100-200 meter nanti kita pakai ini. Tapi tetap bawa serep ini ya, nanti di jalan nggak bisa pulang. Oke, saya bawa ini. Pakai takaran nggak ini? Pakai takar. Nggak punya corong ya Kang Bro. Oke Kang Bro ya, ini udah saya isi BBM-nya tepat di garis. Ya garis bawah ini ya, garis. Nah, di garis. Bukan rata sini nanti tumpang. Tepat di garis ini. Nah, nanti kira-kira sampai berapa kilo saya akan isi. Oke, saya isi ya. Nanti jalan sampai berapa kilo. Jadi di sini kosong, di sini kosong ya. Oke. Saya sedot dulu ya Kang Bro penghisapan biar BBM-nya masuk ke bagian karburator. Nah, ini udah hidup ya. Matikan. Ya. Kita langsung coba aja. Saya ambil action cam biar nyaman. Saya akan coba motornya. Harusnya udah saya hisap ya. Udah masuk ke karburator. Oke. Oke Kang Bro, nah, kita siap dulu ya. Saya mau masuk gang aja, jalan-jalan sempit. Bensinnya ini soalnya dikit aja. Kita nyobanya segelas tadi, segelas masuk karburator separuh, masuk ke tangki separuh, nanti nggak kebagian ya. Kita nyoba aja lah. Masuk gang, jadi nggak begitu bahaya gitu loh. Kalau di jalan raya pas tiba-tiba kehabisan bensin, disundul mobil dari belakang malah bahaya. Oke. Tak keluarin dulu motornya, jadi nggak bawa apa-apa gitu ya, nggak bawa kunci apa-apa. Bensin siap di sini. Yang jauh udah perjalanan. Ada 6 kiloan, belum habis bensinnya. Hampir 7 kiloan lah ya sekitar. Bensinnya belum habis. Kita putar balik aja ya. Jadi nanti habisnya di mana? Nah, nanti kita pokoknya muternya di situ lagi ya. Saat uji coba kita muternya di masjid tadi juga. Nah ini habis, habis Kang Bro. Nah, oke, bensinnya habis. Kita pakai sampai mati total ya.
Oke Kang Bro, jadi ini pas bensinnya habis di sini. Ini di pas mana ini ya? Pas ini ya. Ada Jambu. Di sana itu ada kayak gedung olahraga, tempat olahraga lah ya. Tadi saya sampai di sana ya. Di sana. Ya, di sana menara masjid itu. Nah, di masjid itu. Tadi saya putar ya, dari masjid itu putar balik ke sini. Jadi kalau kita lihat dari tiang listrik ini ya, dari masjid itu 1 2 1 berapa itu, 1 2 3 4 5 6 7 tiang listrik dari masjid sana arahnya. Kalau kita lihat ya, mungkin biasanya tiang listrik ini sekitar 50 meter, berarti sekitar 100 200 350 meteran dari masjid sana. Jadi kita nanti nyobanya seperti tadi rutenya ya, seperti tadi sampai masjid itu putar balik ke sini. Nah ini pas habis total ya, jadi ya habis total motornya nggak bisa dihidupkan. Ini kalau kita hitung-hitung kurang lebihnya 7 kiloan mungkin ya jaraknya. Nah ini udah nggak bisa hidup sama sekali. Oke, alhamdulillah Kang Bro bisa sampai rumah. Wes aku banyak bersyukur guys. Jangan, gara-gara kaliper mereknya Jianco ini loh, gara-gara kaliper. Asman. Aku bersyukur. Sebelumnya aku nggak kepikiran sama sekali Kang Bro, nggak kucek sama sekali di sini itu ada kunci-kunci nggak. Bersyukurnya kok di sini kok ada kunci busi gitu loh, itu bersyukurnya. Sama obeng, nggak tahu kunci yang lainnya ada nggak tadi ya. Kayaknya nggak ada, cuman kunci busi sama obeng. Bersyukurnya itu. Dan ternyata yang rusak juga businya mati. Wah, nah nggak ngono ya. Nah, aku ngubungi sopo ya, nggak ada yang hubungin. Jadi kayak gini ya vlognya barusan. Udah nyoba mogok di jalan malan jangkrik. Yos, kita langsung lanjut perbaikan aja motornya. Nah oke Kang Bro, ini sudah saya buka dari karbu sampai ke bagian setelan klep sama filter udara. Sini kita coba analisa sedikit-sedikit ya, tipis-tipis ya lah. Filter udaranya udah nggak pakai ya, jadi udah di open. Semakin banyak udara yang masuk semakin bagus, tapi BBM juga semakin boros, biasanya kayak gitu. Tapi
kalau karburator masih bisa terkontrol ya nggak begitu ngaruh, nggak apa-apa, open filter. Oke, kita lanjut di bagian sini. Ini posisinya udah saya posisikan top kompresi ya. Jadi di bagian clap in ini nggak ada celah sama sekali. Jadi klepnya ini setelannya itu bisa kita geser ke samping, tapi naik turunnya nggak ada. Nah, otomatis ketika seperti ini, nah ini yang bawah masih ada sekitar 0,05an lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah yang atas ini nggak ada sama sekali, tapi dia posisinya nggak nekan klep yang begitu masuk, enggak. Jadi yang seperti ini walaupun istilahnya setelan itu mepet gini, tapi dia kan bisa digerakin samping. Dia intinya dia nggak nekan si klep masuk ya, posisinya seperti ini. Nah itu hidupnya masih enak Kang Bro yang posisi seperti ini, karena dia nggak nekan banget si klep. Jadi kalau dihidupkan masih enak, hanya saja ketika posisi mesin udah berputar, udah hidup ya kan, di saat posisi top kompresi itu klep itu nggak bisa nutup dengan bagus ya, nggak bisa nutup dengan sempurna, atau terkadang ada di posisi tertentu ya, di posisi tertentu itu saat overlapping dan lain-lain itu nggak bisa bagus. Jadi setelan klep ini ngaruh, ini perlu di setel ulang untuk klepnya. Oke, seenggak-enggaknya ya 0,05 lah ya, nanti yang X dikasih 0,07 boleh. Oke, terus ini untuk setelan klep sudah ada dua masalah ya. Jadi masalah pertama di filter open, yang kedua di setelan klep. Oke, di sini udah saya buka di bagian karburatornya. Nah di sini tadi nampaknya udah mulai ada kotoran ya. Kotoran yang terjadi di bagian spuyer kayak gini mempengaruhi ya Kang Bro, mempengaruhi irit dan tidaknya BBM. Kenapa seperti itu? Ketika lubang-lubang ini tersumbat, BBM yang berasal dari main jet, contohnya dari sini ya kan, dia itu berupa cairan kasar, maksudnya berkabut tapi enggak sehalus ketika lubangnya ini normal. Jadi masuk dari sini naik itu masih berupa seperti apa ya istilahnya, itu cairan gumpalan-gumpalan gitu loh ya. Jadi kalau ini lubangnya ini bagus, dia berupa kabut sempurna. Nah kalau berupa kabut sempurna, BBM yang masuk ke ruang bakar juga bagus, pembakaran juga bagus. Nah kalau berupa gumpalan-gumpalan dari sini, otomatis BBM banyak yang enggak kebakar ya. Terus yang keluar juga terlalu banyak, biasanya kayak gitu. Ini menyebabkan boros Kang Bro. Kalau kayak gini boros dan tidak bertenaga, ini kotor. Terus kalau kita lihat di bagian spuyer main jetnya ini kalau saya lihat ya, itu udah nggak ada angka-angkanya. Biasanya kan ada ukurannya. Ini nampaknya udah pernah diganti repair kitnya. Nah jadi buat teman-teman yang pengen mengganti atau bahkan sudah mengganti ya, sebelum melakukan penggantian itu pastikan ukurannya itu berapa. Kalau Anda ganti repair kit, kok repair kit yang Anda ganti misal aftermarket yang murah-murah, aftermurah itu kok dia kok nggak ada angkanya, pastikan lubangnya itu sama. Jangan nanti lubangnya berbeda, misal makin kecil atau makin besar gitu. Nah tujuannya ganti repair kit apa? Kalau motor itu hanya karena kita misal motornya udah repair kitnya dirasa udah mulai mampet-mampet dan lain-lain, cuma untuk memperbarui peremajaan, itu usahakan ukurannya tetap sama. Tapi kalau ada kendala misal terlalu irit dan lain-lain, nggak bisa diiritkan atau di mana, itu memang harus mengganti ukuran. Jadi pastikan ukurannya jelas. Kalau polosan kayak gini kita nggak tahu ukurannya berapa, ini cukup sulit untuk disetting, biasanya mekanik itu susah. Ini untuk pilot jetnya di sini juga sudah nggak ada nomornya, ini udah gantian Kang Bro. Di kayak gini tuh sebenarnya susah. Kalau mau ganti yang ada nomornya, terserah Anda mau merek apa, Fukuyama, Aspira, Federal dan lain-lain, nggak bebas. Yang penting yang bagus itu ada nomornya, jadi ada acuan. Kalau terlalu motor itu terlalu boros, berarti kita ganti yang lebih kecil misal kayak gitu nilainya. Oke, terus yang keberapa lagi ya, ada lagi di bagian sini si manifold ini.
Jadi manifold ini itu tadinya terpasangkan seperti ini. Nah, harusnya di sini itu ada plastik atau karet bonitnya, ya bantalan biasanya kan kayak gini ada bantalan. Kalau nggak ada kayak gini gimana Mas? Efek nggak, ngaruh nggak? Nah, secara ya ngaruh tapi nggak banyak, ya nggak banyak. Cuman alangkah baiknya itu tetap ada plastik bonitnya. Banyak kasus ketika motor itu udah nggak pakai plastik bonit, ya itu dia itu nggak bisa rapet total. Biasanya kalau saya pakai packing kayak gini, kertas entah apa itu tetap saya lapisi lem lagi, nggak bisa rapet total, dikhawatirkan bocor. Nah, bocornya di sini itu mempengaruhi udara yang masuk ke bagian manifold, ataupun bocornya di sini sama aja. Nah, kalau ada udara dari luar yang tanpa melewati karburator itu akan mempengaruhi kinerja mesin. Bisa tambah boros, bisa tambah loyo, ya bisa juga terlalu irit kayak gitu. Terus plastik bonit juga itu berfungsi sebenarnya menahan, ya misal ini mesin kan panas ya, di mesin panas ya, rambatan mesin panas dari mesin yang menuju ke karburator sini. Nah kalau misal ini andai kata mesin panas jarak jauh, ini enggak ada bonitnya, ini enggak ada bonitnya, terus ini panas merembet ke sini ya, BBM di sini kena panas mesin itu bisa menguap ya Kang Bro. Jadi istilahnya kok bensinku cepet habis gitu, padahal motor itu enggak apa ya, enggak ngasep hitam, kelihatan normal aja, bensinnya kok cepet habis kayaknya boros gitu loh. Nah, padahal borosnya itu disebabkan karena rambatan panas bensin di sini menguap ya, bukan karena bensin terbakar masuk ke ruang bakar, tapi karena panas dari mesin karburator sini jadi ikut menguap. Nah biasanya juga si karburator juga mudah melengkung. Ini bahannya sih agak beda dengan yang ini. Wis gitu ya. Jadi ini saya fokus bersihkan dulu sama setelan klep. Nah setelan yang menurut saya paling berpengaruh yaitu memang ini kotor ini. Masalah bonnet itu nggak apa-apa, nanti kita bisa lem. Terus ini setelannya. Nah setelan klep yang terlalu kencang itu sangat-sangat berpengaruh, pengaruh performa, pengaruhnya kalau terlalu kencang ya. Memang mesin halus tapi motor itu tenaganya kurang, apalagi saat dipakai pendakian. Boros sudah pasti karena klep cenderung lebih lama membukanya itu ya. Oke. Nah, oke Kang Bro, sekarang saya mau setel celah klepnya dulu, nanti baru saya tutup, terus kita fokus ke karburator. Nah, ini nggak masuk. Nah, standar setelan klep Shogun 110 itu in dan X sama. Nah, kalau Anda pakai pinginnya mesin halus 0,05 in, ya X-nya 0,05 gitu. Kalau kita ngikuti standar Shogun di 0,07, ini fuller di 0,07 ya. Sorry agak hilang-hilang karena penyimpanannya kurang bagus. Jadi kalau punya fuller disimpan yang bagus Kang Bro. Nah ini itu nggak masuk Kang Bro, nggak masuk sama sekali. Jadi yang bawah udah saya cek di 0,07. Ya yang atas ini kita cek di 0,07 juga disamakan. Shogun kalau nggak sama itu nggak enak. Ya, Shogun kalau nggak sama setelannya itu gak enak. Oke, ini belum masuk, kendorin lagi di 0,07. Nah cara nyetel klep itu kayak gini, ini kendorin posisi top ya, top kompresi dulu, ini bautnya dikendorin, ini lah, ini fuller dimasukkan, terus si bautnya ini yang ini ya yang segi 4 ini kita putar sampai kenceng. Nah caranya yang bagus itu gini Kang Bro, normalnya ya, ketika kita dorong, nah ini dia melengkung ya, ini melengkung tapi kita tarik, nah sepan, itu setelan yang pas kayak gitu. Jangan terlalu ditarik sampai keras, itu juga nggak bagus. Jadi didorong tuh melengkung, ditarik itu bisa. Itu setelan cara nyetel klep yang bener menurut saya. Oke, kita dorong, nah dia nggak terdorong tapi kita tarik, nah ada sepan-sepannya, kita bisa ulangi. Jadi setelah melakukan penyetelan klep, nah ini kayak ikut kendor, nah ini kan saya dorong gini kan dia ikut terdorong, nah ini nggak bagus kayak gini.
kurang presisi lah istilahnya kayak gitu. Tetap bisa, hanya saja kurang presisi. Kita setel ulang. Nah, umumnya normalnya kalau kita melakukan penyetelan klep ya, itu di saat setelah kita melakukan penyetelan klep seperti ini, nah ini kan melengkung ya, tadi kan bisa terdorong, ditarik. Nah, ditarik ini terlalu berat Kang Bro. Nah, ini nggak bagus juga. Ini fullernya kejepit kalau kayak gini nih. Dorong melengkung, ditarik bisa. Nah, ini bisa ditarik. Dan ketika udah ketarik ya, posisi udah ketarik, kita masukkan lagi itu harus bisa. Nah, harus bisa kayak gitu. Kalau nggak bisa masuk, berarti setelan Anda terlalu rapat. Nah, ini kan melengkung ya, tapi ditarik gini bisa. Nah, oke, kalau udah seperti itu, kita tahan murnya yang segi 4, bautnya pakai ini kunci penahan. Terus ini kita kencangin. Oke, ini di setelan 0,07. Nah, ini ada rasanya. Nah, setelah seperti ini sebenarnya harusnya ya, kalau kita pingin hasilnya lebih maksimal, itu kita engkol dulu. Motornya diengkol berapa kali? 2, 3, 4, 5 kali. Terus kita cek lagi setelannya. Nah, kayak gitu. Kalau setelannya nggak berubah, berarti setelan udah bener ya. Tapi kalau setelannya berubah, nanti kita setel lagi berubah lagi, kita setel lagi berubah lagi, biasanya si noken as itu sudah mulai aus atau tidak rata kayak gitu, jadi sering berubah-berubah. Oke, ini setelan sudah sama 0,07 atas bawah, kita bisa lanjutkan ditutup ya. Kalau pingin apa ya, kalau punya kendala, misal Mas kok di setel klep normalnya ini kan 0,07, saya setel segitu bunyi tik 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 tik, maunya di setel di 0,03, misal terjadi kan banyak kasus motor kayak gitu. Normalnya bit di 14 ya, 0,14, tapi di setel 0,14 bunyi ngitik, harusnya maunya di 0,05 misal kayak gitu. Nah, itu berarti udah terjadi masalah di bagian sini. Bisa dari noken asnya, bisa dari klepnya, bisa dari setting klepnya yang mulai mendem, bisa dari bos klepnya. Jadi banyak masalah di bagian area silinder head. Oke. Sekarang saya tutup ya. Saya mau langsung fokus ke karburator. Untuk karburator biasa aja. Kalau Anda punya jarum rojok, dirojok biar lebih bagus ya. Kalau nggak punya jarum rojok, bisa pakai injektor cleaner. Kalau nggak punya injektor cleaner ya bisa pakai bensin biasa. Intinya yang penting hasilnya ya.
Oke Kang Bro, jadi karena motor ini kan pinginnya diiritin, kita turunkan sedikit jarumnya ya. Kalau tarikannya nggak enak ya kita kembalikan. Nah, kalau kita lihat di pinnya ya, pin jarumnya itu masih di tengah ya, di tengah-tengah. Jadi kita bisa pinnya ini dipindah ke atas supaya jarumnya itu lebih turun ya. Jadi yang ini kan misal paling atas 1 2, ini nomor 3 ya, 4 5 ya. Kita turunkan ke nomor 2, kita naikkan ke nomor 2, sepinya kita naikkan supaya jarumnya itu turun gitu ya maksudnya. Pinnya ini kita ubah ke nomor 2 atau nomor 1 bisa, tapi kita coba di nomor 2 dulu. Nanti kalau nomor 1 terlalu ekstrim malah nggak enak motornya. Oke Kang Bro, ini pinnya udah saya pindah ke nomor 2. Kita masukkan kembali ke sini. Terus di sini nanti sebenarnya ini ada masalah Kang Bro di motor ini, yaitu di bagian ini loh, kertas pengganti bonitnya ini. Nah, ini kalau kita perhatikan kayak normal aja, tapi kalau kita lihat dari sini, nah lingkaran kertasnya ya, lubang kertasnya itu, jadi lubang kertasnya itu lebih sempit daripada lubang aslinya. Nah, jadi kalau kita lihat ini ya, dari sini ini kan kelihatan lubang bekasnya itu di sini lubangnya, tapi kertasnya itu malah lebih sempit. Jadi lubangnya ini lebih kecil. Jadi BBM yang dari sini itu ketahan nabrak si kertas ini. Gitu loh. Oke. Kita pangkas saja ini Kang Bro. Nah, pakai pisau kayak gini boleh, pakai cutter, pakai apa, nah supaya lubangnya itu enggak nahan si BBM atau udara yang mau masuk ke bagian manifold. Nah, ini kekecilan lubangnya. Yang atas malah lebih ekstrim ini. Yang atas. Wah, enggak bahaya. Orang-orang besarin manifold, besarin venturi supaya udaranya bagus, lagi malah ketahan. Oke Kang Bro, ini lubangnya udah saya besar, normalkan lah ya. Terus saya tambahin lem sealer ya, lem tribon, biar lebih rapat lah karena nggak ada bonitnya. Terus kita langsung pasang aja. Ini karbu kosong ya, karena kita langsung uji coba kasih BBM sama takarannya kayak tadi ya. Oke Kang Bro, ini BBM nya ya, sesuai tadi di garis bawahnya ya. Oke, kita masukkan ke sini. Terus saya akan coba hisap. Kita coba nyala dulu ya. Ternyata nggak mau hidup Kang Bro. Saya akan coba ganti businya ya. Besok.
Dari Rabu. Kalau kita lihat businya masih ada apinya kan bro. Belum turun kayaknya bensinnya. Oh, gara-gara saya turunkan jarumnya terus susah hidup, kita nggak tahu. Oke Kang Bro, ini udah dipasang ya, tapi belum diisi bensin ya, memastikan aja. Nah, motornya nggak meledup ya. Ini businya saya tetap pakai busi yang tadi ya, yang lama, yang wis oek lah, maksudnya biar tahu loh perbedaannya gitu loh. Kalau kita ganti busi kan jelas ada perbedaan walaupun sedikit ya. Pokoknya kita kasih busi ini ya, intinya di sini yang kita tangani yaitu pembersihan karburator ya. Terus tadi ada lubang yang di sini di bonit, pengganti bonitnya itu packingnya itu terlalu kecil lubangnya, jadi menghambat, sama setelan klep. Di 3 bagian itu, bagian dalam belum saya apa-apain. Nanti kita lihat perbedaannya jauh apa enggak. Kalau kurang lebih atau malah tambah boros ya, kita bongkar lagi, dievaluasi lagi. Tapi kalau selisihnya tadi kan kita ceknya sampai di yang mogok sampai mati, nanti kalau selisihnya lebih dari sekilo ya syukur-syukur, harusnya lebih, paling enggak selisih 2 kiloan harusnya ya. Oke guys, kita ukur aja BBM nya, terus kita coba bawa jalan. Udah hidup ya, langsam kita matikan. Karena jangan nggak boleh lama-lama, karena tadi gitu hidup langsung kita tes. Saya ambil action cam dulu, ambil HP jangan lupa. Oke Kang Bro ya, ini saya pakai mic. Saya kontak, saya akan coba jalan dengan rute yang tadi ya. Wah, enak tariannya. Kayaknya ini nggak bawa aplikasi atau nggak bawa speedometer, jadi saya nggak bisa memastikan tepatnya. Kalau nggak salah ini jaraknya dari tempatku ke sini itu. Nah, di depan ini posisi saya mogok tadi Kang Bro. Tak hentikan sebentar ya. Nah, di sini saya mogok di jambu-jambu ini tadi. Motor ini kehabisan bensin. Nah, ini masih jalan. Ya, di sini tadi posisinya. Oke. Kita lanjut lagi. Oh, baik. Matek nih gini, matek. Burung matek. Masih urip Bang Bro. Nah, wes mati. Kalau matinya di sini ya. Sekarang tak buka ke joke. Jok. Wes ya, eksperimennya sampai sini. Nah, jadi ini kalau kita lihat ya dari jarak tadi, jarak sebelumnya ya kan, yang ketika motor ini mati itu sekitar hampir 4 kilo. Nah ini Kang Bro, saya coba cek pakai HP ya. Ini dari jarak saya ya,
di titik pertama malah no. Terus sampai tadi yang masjid saya putar balik itu jaraknya di sini ya. Coba saya cek ya berapa kilo. Nah, lewat rute yang saya lewati barusan, jaraknya itu di sini sekitar 6,8 kilo ya. Bisa dilihat perjalanan sekitar 14 menit. Nah, jaraknya 6,8 kilo ya. Berarti sama seperti yang saya bilang ya, kurang lebihnya itu di 6 kiloan ya, hampir 7 kilo malah ini ya kalau dihitung-hitung sampai balik ya. Nah, ini kan 6,8, terus tadi tambahan pas mati itu kan 300 meteran dari masjid, berarti sekitar 7 kilo jarak sebelumnya kalau kita ngikuti akuratnya ini ya. Jadi jarak tempuhnya itu yang saya coba motor pertama itu 7 kilo baru mati bensinnya, terus ketambahan tadi di sekitar 3,5 kiloan ya. Jadi gitu ya, wes gitu. Dan tadi matinya itu di sini. Nah, yang pertama kan di masjid sini putar baliknya, terus matinya di sini yang kedua ya. Jadi kalau dihitung-hitung sih sebenarnya ya di pertengahan ya. Kalau jarak antara dari saya start sampai di sini itu kok 7 kiloan ya, sampai motor mati lah ya 7 kiloan, berarti sampai ke sini itu ya sekitar memang 3,5 kilo. Kalau dibulatkan itu sebenarnya lebih dari ada setengah kilo kali 5 ya, berarti kan setengah kilo kali 5 berarti bisa 2,5 kilo. Berarti kalau hitung-hitungan itu bisa nambahnya di 17,5 kilo ya toh. Nah gitu. Jadi jaraknya yes, kita anggaplah 15 kilo itu udah bagus. Oke, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum.